Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Rohmah Komara, mengajar mata pelajaran geografi di SMA Negeri 19 Garut. Baik, untuk pertemuan hari ini saya mau mencoba menjelaskan atau memaparkan materi yang berkaitan dengan konsep wilayah dan perwilayahan. Di sini Akan yang akan saya jelaskan salah satunya mungkin pengertian wilayah, aspek wilayah, kemudian istilah-istilah yang berkaitan dengan wilayah, berserta dengan konsep wilayah itu sendiri. Nah, di sini yang pertama kali udah terlihat jelas ya, dilihat dari pengertian wilayah. Wilayah adalah bagian atau daerah di permukaan bumi yang dibatasi oleh kenampakan tertentu yang bersifat khas dan membedakan wilayah tersebut dari wilayah yang lainnya. Jadi, wilayah itu menjelaskan suatu karakter dari suatu wilayah yang memiliki ciri khas dan wilayah lainnya orang akan tahu dengan wilayah tersebut karena ada sesuatu yang khas ya. Nah, itu pengertian dari wilayah. Kemudian di sini ada jenis-jenis yang berkaitan dengan, wilayah. Salah satunya di sini ada wilayah formal, wilayah nodal atau yang sering kenal dengan fungsional, dan yang ketiga wilayah vernakuler. Yang pertama ada wilayah formal. Wilayah formal, wilayah yang mempunyai karakteristik yang khas dan homogen atau memiliki satu ciri saja. Salah satu contohnya tadi wilayah pertanian atau wilayah hutan. Nah, di sini kita mencoba menjelaskan bagaimana karakteristik pertanian. Apakah ada kesamaan tidak dengan wilayah hutan? Mungkin orang akan langsung mencerna kalau mendengar istilah pertanian. Meskipun pertanian dengan hutan sama-sama berwarna hijau karakteristiknya, tapi orang akan bisa membedakan. Kalau pertanian mungkin identik dengan tumbuhan yang kecil-kecil atau hamparan sawah. Kalau hutan, kita selalu udah terbayangkan bahwa karakteristik hutan itu memiliki pohon yang kuat, tinggi, dan lebat. Itu udah menunjukkan adanya suatu karakteristik yang khas. Itu dilihat dari wilayah formal. Mungkin yang kedua adalah wilayah nodal atau fungsional. Wilayah nodal, wilayah yang memiliki interaksi antara komponen atau lokasi di dalamnya. Salah satu contohnya misalkan wilayah Jabotabek. Eh, Meskipun wilayah Jabotabek itu berbeda provinsi, misalkan Jabotabek di sini adalah Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang. Nah, salah satunya di sini ada pembedaan wilayah antara wilayah Provinsi Jakarta dengan wilayah Provinsi Jawa Barat. Tetapi di antara wilayah yang mengelilingi Provinsi Jakarta ada suatu fungsi yang saling berinteraksi atau bisa dikatakan wilayah penyangga untuk kota Jakarta. Nah, itu bisa masuk ke dalam fungsi nodal. Jadi ada fungsi-fungsi tersendiri atau ada ciri-ciri khas yang hampir sama dengan pusat. Pusat di sini salah satunya adalah kota Jakarta, ya. Itu wilayah nodal atau wilayah fungsional. Kemudian yang ketiga ada wilayah vernakuler. Wah, wilayah vernakuler ini adalah wilayah yang muncul adanya pikiran beberapa jumlah orang besar. Jadi tidak diklaim oleh satu orang atau wilayah khusus, tidak, tapi muncul karena ada pemikiran beberapa orang yang nantinya tercetuslah menjadi suatu ikon yang memiliki ciri khas tersendiri. Misalkan salah satunya wilayah Kota Bogor. Orang akan tahu wilayah Kota Bogor itu identik dengan kota hujan. Nah, yang mengatakan kota hujan itu bukan diklaim oleh satu orang, tapi justru muncul dari adanya pemikiran beberapa orang karena mungkin pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Apalagi kita tahu bahwa Indonesia itu memiliki dua musim, musim penghujan dan musim kemarau. Mungkin eh,
Kenapa orang berpikiran kenapa tidak wilayah lain yang dikatakan kota hujan? Mungkin ada pertimbangan yang lain kenapa Kota Bogor dikatakan kota hujan, karena salah satunya didukung oleh debit air atau debit curah hujan yang sangat tinggi. Mungkin itu salah satunya yang menjadi pertimbangan bahwa Kota Bogor cocok untuk menjadi kota hujan. Atau mungkin karena ada suatu wilayah yang menjadikan ikon Kota Bogor, yaitu dengan adanya relief puncak. Nah, jadi layak mendukung untuk dijadikan sebagai kota hujan. Misalkan seperti itu. Ada lagi contoh kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta, orang muncul mengatakan ingat kota Yogyakarta dengan kota gudeg. Yang mana menjadi ciri khas salah satunya adalah ikon kota Yogyakarta itu adalah makanan tradisional kota gudeg, makanan gudegnya. Mungkin banyak salah satu contoh-contoh yang muncul mengistilahkan kota-kota tersebut dengan salah satu dipicu oleh eh, apa ada keciri khasan dari wilayah tersebut. Mungkin itu yang dinamakan dengan wilayah vernakuler. Kemudian selanjutnya eh, dari contoh-contoh tersebut kita sudah ada gambaran ya bahwa wilayah itu memiliki ciri khas tertentu. Nah, sekarang kita kaitkan dengan perwilayahan itu sendiri. Apa sih perwilayahan? Nah, di sini perwilayahan dikatakan adanya suatu eh, wilayah atau regional di mana menjelaskan adanya suatu pengelompokan wilayah di permukaan bumi berdasarkan kriteria tertentu yang membedakan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Ya, tadi salah satunya dari contoh misalkan dilihat dari aspek wilayah itu sendiri, ada aspek fisik dan aspek sosial. Nah, dari aspek fisik dan aspek sosial, orang bisa membedakan kalau aspek fisik memaparkan atau menampakkan adanya suatu karakter wilayah dilihat dari alam ya. Misalkan tadi salah satu contohnya ada wilayah pertanian, wilayah hutan, wilayah pantai dan lain sebagainya. Kemudian dilihat dari aspek sosial. Aspek sosial itu jelas yaitu menjelaskan adanya suatu wilayah yang mendekatkan kepada aktivitas manusia itu sendiri. Salah satunya misalkan aktivitas manusia di sini berkaitan dengan kemacetan atau misalkan berkaitan dengan perekonomiannya, industrinya. Banyak hal kegiatan-kegiatan yang memang dipicu oleh aktivitas manusia itu sendiri. Nah, ini salah satu contoh dari perwilayahan. Bisa dilihat kalau di sini contohnya mungkin kalau melihat perwilayahan salah satu dengan adanya peta di sini pembagian wilayah Indonesia. Kita tahu ya, wilayah Indonesia itu terbagi menjadi 3 ya. Kalau melihat dari peta ini, kita bisa menjelaskannya mungkin dilihat dari aspek fisik bahwa Indonesia itu terbagi menjadi 3 wilayah. Ada wilayah Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Ini salah satu konsep perwilayahannya. Mungkin bisa dipahami ya dengan melihat dari peta tersebut. Ini dilihat dari kenampakan fisiknya. Kemudian selanjutnya dilihat dari jenis-jenis wilayah. Nah, perwilayahan secara geografis, salah satunya tadi kan udah dijelaskan bahwa Indonesia itu dilihat dari fisik itu terbagi menjadi 3. Ada wilayah daerah Indonesia bagian barat, kemudian daerah Indonesia bagian tengah, dan daerah Indonesia bagian timur. Mudah-mudahan bisa bisa lebih jelas lagi dengan adanya penjelasan keterangan tersebut ya. Kemudian selanjutnya perwilayahan secara geografis dilihat dari bentuk dasar laut ya. Bentuk dasar laut di sini salah satunya ada yang memaparkan paparan Sahul, paparan Sunda, dan paparan peralihan. Ini sebetulnya ada eh, apa? Ada gerakan yang dulunya secara kronologis bagaimana terbentuknya menjadi paparan Sunda dan paparan Sahul. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi ini bisa melihat materi yang berkaitan dengan bagaimana terbentuknya atau persebarannya paparan Sunda dan paparan Sahul pada materi di kelas 11 yaitu waktu persebaran
flora dan fauna di Indonesia ya. Bisa dilihat lagi bagaimana kronologis terbentuknya paparan Sunda dan paparan Sahul. Kemudian selanjutnya ada perwilayah secara geografis ya. Secara geografis di sini bisa dilihat dari berdasarkan wilayah pembangunan. Kalau wilayah pembangunan tadi mungkin ada keterkaitannya dengan aspek sosial. Kemudian dilihat lagi berdasarkan geologi atau rangkaian pegunungan. Kita tahu ya bahwa kondisi Indonesia itu berada pada posisi cincin api yang mana eh, dilihat dari geografisnya itu dikelilingi oleh setiap pulaunya itu adalah rangkaian dari gunung-gunung berapi. Mungkin termasuk salah satunya yang tidak ada gunung berapi adalah Pulau Kalimantan. Itu mungkin nantinya ada kekhasan tersendiri juga ya di antara pulau-pulau tersebut. Mungkin sampai sini dulu ada yang ditanyakan sebelum kita melanjutkan pada materi yang berkaitan dengan perwilayahan, jenis-jenis wilayah atau perwilayahan itu sendiri. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin sebagai gambaran untuk kedepannya, apakah siswa bisa dipahami tentang perbedaan dari wilayah dan perwilayahan? Mungkin ada tugas yang perlu dianalisis konsepnya. Salah satunya mungkin siswa berusaha untuk eh, memahami tentang perbedaan suatu wilayah, membedakan dua wilayah. Salah satunya mungkin yang akan saya jadikan tugas buat siswa antara lain membedakan wilayah Asia Tenggara dengan wilayah benua Eropa. Nah, dari dua perwilayahan tersebut mudah-mudahan siswa bisa memahami tentang apa itu wilayah maupun perwilayahan. Mungkin untuk sementara pertemuan hari ini kita hanya membahas tentang apa itu wilayah dan apa itu perwilayahan. Cukup sampai sini dulu. Mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.